Halo brother semua, gimana kabar kalian hari ini? Pastinya tetap selalu sehat-sehat saja ya. Saya ucapkan selamat datang di channel Arfi Film. Dan kali ini saya akan membawakan sebuah alur film berjudul Proigner yang rilis di tahun 2017. Dan semoga saja kali ini tetap bisa menghibur kalian semua ya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Cerita bermula dari seorang pria tua bernama Kwan yang sedang menjemput putrinya bernama Van. Mereka berdua pun bergegas pergi ke sebuah toko untuk membeli gaun yang diinginkan putrinya yang saat itu hanya tersisa 2. Sesampainya di sana, putrinya yang terburu-buru segera turun dari mobil, sedangkan Kwan harus mencari tempat parkir yang saat itu sedang penuh. Karena terburu-buru, saat itu putrinya pun tanpa sengaja bersenggolan dengan seseorang. Lalu tak lama kemudian terjadilah ledakan hebat di sana. Sebuah bom meledak dari motor yang terparkir tepat di depan toko tadi. Ledakan itu pun melukai orang-orang di sekitar termasuk Kwan. Beruntung bagi Kwan saat itu masih selamat walaupun dengan keadaan terluka. Kwan pun bergegas masuk untuk mencari putrinya. Kemudian scene berpindah ke kantor berita. Seorang wartawan bernama Ian Wood mendapat telepon dari orang misterius yang mengatakan kalau mereka adalah pelaku peledakan bom yang menyebut dirinya adalah autentik Aira dan memberikan sebuah kode yaitu Phoenix. Mereka juga mengatakan kalau sasaran selanjutnya adalah bank yang ada di Inggris. Mereka mengancam akan terus melakukan serangan apabila Inggris terus menyokong keuangan dalam penjajahan terhadap Irlandia Utara. Di tempat kejadian terlihat Kwan yang sedang menangis sambil memeluk putrinya yang menjadi korban ledakan bom. Lalu di sebuah apartemen terlihat beberapa pemuda Irlandia yang sedang melihat berita tentang pengeboman tersebut. Dan ternyata mereka ini adalah pelaku bom tadi. Scene kemudian berpindah ke seorang pria bernama Liam Hennessy, seorang wakil Perdana Menteri yang sedang bersama selingkuhannya bernama Maggie. Saat itu Liam mendapat pesan dan juga telepon dari istrinya yang memberitahu tentang pengeboman tadi siang yang dilakukan oleh Aira. Sedikit informasi, dulunya Liam ini adalah mantan dari anggota Aira. Sementara itu Kwan yang begitu sedih dan juga terpukul atas kematian putri sematawayangnya. Di sana ia didatangi oleh 2 orang polisi yang mengantarkan barang milik putrinya yang tertinggal di tempat kejadian. Kwan bertanya kepada polisi itu siapa dalang pengeboman. Tapi polisi hanya mengatakan belum mengetahuinya. Di sisi lain, Liam bertemu dengan semua anggota dewan. Mereka mendiskusikan dalang pengeboman tersebut, dan Liam di sini berpikir kalau ada pengkhianat di antara mereka atas apa yang terjadi saat ini, karena bahan peledak dan kode yang digunakan sama persis seperti milik mereka. Sementara itu di kantor polisi di mana Komandan Bromley sedang memeriksa rekaman CCTV kejadian kemarin. Lalu tak lama ia mendapat telepon dari bawahannya yang mengatakan kalau ada pria Cina yang sudah datang 5 hari berturut-turut di sana yang ingin bertemu dengan Komandan Bromley. Akhirnya Bromley pun menemui Kwan. Di sini Kwan menanyakan siapa pelaku pengeboman karena Bromley yang masih menyelidiki dan ia hanya menjawab kalau dia belum mengetahuinya. Kwan pun terus bersikeras, ia memberi segepok uang kepada Bromley berharap untuk diberikan nama. Tapi hal itu pun sia-sia. Lalu Bromley pun meminta agar Kwan jangan terus datang ke sana karena hal itu mengganggu penyelidikan. Kemudian di rumah Kwan melakukan pencarian informasi tentang organisasi Aira dan tanpa sengaja ia melihat sebuah berita di mana Menteri Liam yang saat itu sedang diwawancara di sebuah televisi. Dan di sini Kwan tahu kalau Liam dulunya adalah mantan anggota Aira. Kwan pun kemudian menghubungi Liam di kantornya dan bertanya siapa pelaku pengeboman. Namun lagi-lagi Kwan tidak mendapat jawaban yang ia mau. Lalu Kwan pun berencana untuk pergi ke Irlandia agar bisa menemui Liam secara langsung karena ia merasa kalau Liam ini sedang berbohong dan menyembunyikan sesuatu. Malam itu Kwan pun membakar semua kenangan bersama putrinya. Ia lalu pergi membeli barang-barang untuk melakukan aksinya dalam pencarian pelaku pengeboman. Ia pun kini sudah berada di Irlandia. Di sana ia menyewa sebuah kamar dan kemudian pergi untuk menemui Liam.
Saat bertemu, Kwon kembali menanyakan nama pelaku dan ia merasa kalau Liam tahu pelaku tersebut karena dulunya Liam adalah anggota Aira. Tapi di sini Liam tetap menjawab kalau dia tidak mengetahui dan ia tidak berhubungan dengan Aira selama 30 tahun. Namun Kwon yang tidak percaya begitu saja. Sebelum ia keluar dari kantor, Kwon pergi ke sebuah toilet dan di sana ia merakit sebuah bom. Lalu kemudian bom itu pun meledak, tapi bom itu hanya berskala kecil dan tidak melukai siapapun. Bom itu sengaja dibuat oleh Kwon untuk mengancam Liam agar ia memberitahu nama pelaku. Tapi Liam yang marah pun kemudian memerintahkan anak buahnya untuk segera menangkap Kwon. Kwon yang sudah pulang pun kembali merakit sebuah bom, yang kali ini bom tersebut lebih canggih dari bom yang sebelumnya, yang nantinya akan ia gunakan untuk meneror Liam. Seperti salah satu bom yang ia letakkan di mobil anak buah Liam. Tapi bom itu tidak meledak dan hanya sebagai sebuah peringatan bagi Liam. Anak buah Liam yang terus mencari dan memburu Kwon pun akhirnya menemukan lokasi tempat Kwon menginap. Mereka pun langsung masuk dan menyerbu. Dengan susah payahnya Kwon berusaha melawan dan kabur dari sana. Tapi walaupun dengan usianya yang sudah tua, 4 orang anak buah Liam pun tak mampu untuk menangkap Kwon dan ia berhasil kabur dari mereka. Liam yang saat itu semakin khawatir pun memperketat penjagaan dan ia meminta istrinya Mary untuk pergi ke sebuah peternakan dan tinggal di sana. Lalu tak lama kemudian datanglah keponakan Liam yang bernama Sean. Liam kemudian memerintahkan Sean untuk menemui Komandan Bromley untuk meminta bantuan kepadanya untuk menyelidiki kasus pengeboman. Dan tujuan Liam memerintahkan Sean adalah untuk menjaga keseimbangan politik. Karena apabila Liam sendiri yang melakukannya dan diketahui oleh orang Irlandia kalau dia bekerja sama dengan pemerintah Inggris, maka hal itu akan menyebabkan konflik di Irlandia. Alasan lainnya karena Sean adalah seorang ranger kehormatan di Irlandia dan sudah pasti Bromley juga akan menghormati Sean. Setelah itu, keesokan harinya Liam pun bertemu dengan Maggie selingkuhannya dan di sana ada Kwon yang membututi mereka. Kwon pun kemudian memotret aksi ciki-ciki mereka berdua yang kemudian dikirim oleh Kwon kepada Liam untuk mengancamnya. Lalu scene kemudian berpindah ke Inggris di mana Sean yang sudah bertemu dengan Komandan Bromley di kantor SO-15. Bromley pun di sini setuju untuk membantu, tapi dengan syarat kalau SO-15 yang akan menangkap para pelaku dan tak boleh ada campur tangan dari orang lain. Sedangkan Liam dan istrinya yang tadi berpindah diikuti oleh Kwon yang memilih untuk tinggal di hutan agar ia bisa dekat dengan peternakan dan bisa terus mengawasi mereka. Malam harinya Kwon pun menyusup dan meletakkan beberapa bom di sana. Meski dirinya sempat diketahui oleh penjaga, tapi dengan mudahnya dilumpuhkan oleh Kwon. Dan tak lama bom tadi pun kemudian meledak. Setelah kejadian itu, Mary pun merasa semakin tidak aman. Ia pun memilih untuk pergi ke London dan tinggal bersama putri mereka di sana. Tapi lagi-lagi keesokan harinya teror Kwon pun masih berlanjut. Lalu Liam pun memberi perintah pada anak buahnya untuk segera menyisir semua hutan, karena mereka meyakini Kwon bersembunyi di sana. Tapi semua anak buah dari Liam pun gagal untuk menangkap Kwon, meskipun mereka berhasil melukainya. Scene kemudian berpindah ke Mary yang sudah berada di sebuah hotel di London. Di sana ia bertemu dengan Sean dan bernostalgia. Mary melakukan hal itu sebagai aksi balas dendam kepada Liam atas kematian kakaknya dulu. Yang mana Liam mengetahui dan mengenali para pelaku, tapi di sini Liam hanya diam dan tak mau membalaskan dendam Mary. Kembali ke Kwon yang sedang meringis kesakitan mengobati lukanya. Ia di saat itu kembali mengingat masa dulu di mana istri dan putrinya yang dibantai oleh perompak saat mereka dalam pelarian. Sedangkan Liam saat itu sedang sibuk memeriksa riwayat dari Kwon, yang ternyata Kwon dulu adalah seorang pasukan khusus yang sangat ahli dan paling mematikan, dan juga Kwon pernah dilatih oleh pasukan Amerika. Saat ini Kwon hanya sebatang kara, karena putrinya yang terakhir pun sudah mati dalam ledakan bom. Malam itu juga Liam ditemui oleh seorang bapak tua bernama Hugh McGrath, salah satu anggota dewan dan juga dalang pengeboman.
Tapi di sini juga diketahui kalau Liam sebenarnya terlibat, tapi Maigret di sini melanggar kesepakatan, di mana Liam hanya meminta menyerang sektor keuangan dan tak boleh ada korban. Kwan yang menyusup kemudian muncul di hadapan Liam, mengancam dengan pistol dan juga bom di tubuhnya. Ia kembali meminta nama para pelaku kepada Liam, tapi Liam tetap berkilah dan menjawab tidak tahu. Namun Kwan yang terus-menerus menekan dirinya, membuat Liam pun akhirnya memberitahu kalau ia sudah membuat rencana dengan mengganti sandi mereka. Jadi begitu mereka menggunakan sandi baru tersebut, maka ia dan polisi akan mengetahui para pelaku. Lalu kemudian Kwan pun memberi waktu kepada Liam 24 jam untuk memberikan nama mereka. Lalu di kantornya Bromley berhasil menemukan ciri-ciri pelaku bom dengan luka bakar yang ada di tangannya. Dan di tempat lain, Mary yang baru saja turun dari sebuah bus dan menaiki motor yang dikendarai oleh pria Irlandia. Dan yang terjadi kemudian, lalu Sean yang sudah sampai di tempat Liam. Liam pun kemudian memerintahkan Sean untuk segera memburu Kwan. Lalu Komandan Bromley pun menghubungi Liam, memberitahu kalau para pelaku bom yang meledakkan bus baru saja tidak menggunakan sandi yang seperti direncanakan oleh Liam. Bromley pun kemudian meminta Liam untuk segera menyelesaikan masalah ini karena ada pengkhianat di antara mereka. Dan tak lama anak buah Liam pun menemui Liam dan memberitahu kalau keponakannya Sean sudah berselingkuh dengan istrinya Mary di Hotel London. Sedangkan di kantor polisi, Bromley dan anggotanya berhasil mengungkap wajah para pelaku tadi berkat luka bakar yang ada di tangannya, dan penyelidikan pun berkembang sampai mereka menemukan rekaman CCTV di mana si pelaku bom O'Neill Patrick yang bertemu dengan Hugh Maigret di sebuah kafe, dan pada akhirnya mereka mendapat semua identitas pelaku. Kemudian Bromley pun kembali menelpon Liam dan menanyakan lokasi Maigret dan juga Patrick. Tapi Liam menjawab kalau ia tidak mengenali Patrick dan ia belum bertemu dengan Maigret. Tapi nyatanya saat itu Bromley hanya menguji Liam, padahal Bromley sudah melacak posisi Maigret yang saat itu sedang menuju ke rumah Liam. Bromley pun kemudian meminta Liam untuk segera memberi alamat para pelaku. Lalu Maigret yang sudah berada di sana pun kemudian diancam oleh Liam agar segera menyerahkan para pelaku dan memberitahu lokasi mereka. Dan dari daftar nama para pelaku tersebut ada nama Maggie, selingkuhan dari Liam. Maigret juga di sini memberitahu kalau istrinya yaitu Mary juga bekerja padanya selama ini untuk mengkhianati Liam. Dan di akhir pembicaraan Liam pun membunuh Maigret. Di sisi lain, Maggie yang saat itu sedang bersama Ian Wood. Ia sedang memasukkan sebuah bom yang mereka rakit dengan baterai laptop yang dipasangkan di laptop milik Ian, yang nantinya akan diledakkan di pesawat yang ditumpangi oleh Ian. Lalu scene berpindah ke Sean yang berhasil menemukan Kwan. Mereka pun kemudian berkelahi di sana. Tapi Sean pun akhirnya dikalahkan oleh Kwan yang kemudian ditangkap olehnya. Sean kemudian memberikan nama para pelaku pada Kwan yang sebelumnya dikirimkan oleh Liam ke ponsel Sean. Lalu Sean pun dibebaskan oleh Kwan dan kembali ke kediaman Liam. Di sana Liam kemudian membicarakan tentang hubungan Sean dan juga Mary. Dan di sini diketahui kalau Sean yang membocorkan semua rencana Liam pada Mary, yang kemudian Mary bocorkan kepada Maigret. Liam pun kemudian memberikan sebuah tugas terakhir kepada Sean untuk membunuh Mary dan memintanya setelah itu pergi ke Amerika dan tinggal di sana. Scene kemudian berpindah ke pasukan Bromley yang saat itu sudah bersiap menyergap para pelaku bom. Lalu Kwan pun ternyata sudah berada di sana dan mencoba masuk ke kediaman para pelaku dengan menyamar sebagai tukang servis gas. Lalu sementara itu Ian Wood sudah berada di sebuah bandara. Pasukan Bromley pun sudah bersiap untuk masuk ke dalam, namun hal itu ditunda saat Kwan muncul di sana. Kwan yang saat itu sudah masuk ke dalam kamar para pelaku. Ia berpura-pura untuk memperbaiki gas yang sedang bocor. Lalu tas Kwan pun diperiksa oleh para pelaku, yang akhirnya mereka menemukan sebuah senjata di sana. Lalu pasukan Bromley pun masuk ke dalam dan mendapati semua pelaku sudah dilumpuhkan. Dan mereka hanya mendapati Maggie yang masih hidup di sana. Lalu kemudian mereka menginterogasi dan mendapatkan kalau informasi bom selanjutnya berada di laptop Ian di bandara.
Di bandara, para polisi yang sudah mendapatkan informasi segera mengamankan laptop milik Ian Wood. Sementara itu, Catherine, atasan dari Liam, menghubungi Liam, mengatakan kalau Liam harus bersedia mengikuti semua perintahnya. Dan ia akan mencabut semua tuntutan terhadap Liam. Dan juga Liam harus berani membuka semua informasi terkait Aira. Di sisi lain, Kwon pun mendatangi Liam dan memaksanya untuk mengunggah sebuah foto Liam bersama selingkuhannya, yaitu Maggie, salah satu tersangka pengeboman. Dengan tujuan terunggahnya foto itu akan mengakhiri karir politik Liam dan juga mengungkap semua kebenaran. Lalu Kwon yang sudah selesai dengan urusan balas dendamnya pun kembali ke kediamannya dan kembali membuka restorannya. Dan setelah itu film pun berakhir. Terima kasih buat kalian semua, semoga tetap terhibur. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan lupa untuk gunakan selimut saat mau tidur. Wassalam.